Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleksiy Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerja sama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoe, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina, menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali.
Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan satu kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerch Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerch lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerch memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerch terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerch dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerch didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerch biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot. Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh.
Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, ну бояться. А коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marinsk, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal.
Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu. Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovwe, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman
Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru Kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О. А вот он, блядь, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их 2 техники работает. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта блядь, техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleksii Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerja sama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoe, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina, menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga.
Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan satu kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerch Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerch lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerch memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerch terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerch dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerch didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerch biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot.
Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh. Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan Bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, але бояться. А коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marinsk, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia,
kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu.
Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovwe, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, блядь, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их 2 техники работает. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта блядь, техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleski Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B-lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerjasama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoe, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina
menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan 1 kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerch Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerch lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah,
Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerk memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerk terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerk dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerk didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerk biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot. Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh. Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut,
Musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, але бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marinsk, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu. Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovwe, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О.
А вот он, блядь, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта блядь, техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleski Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B-lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerjasama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoe, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina, menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali.
Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan satu kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerk Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerk lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerk memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerk terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerk dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerk didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerk biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot. Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur di bidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh.
Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, але бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як? Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marinsk, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu. Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovwe, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman
Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. Бред. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их 2 техники работает. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleksiy Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B-Lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerjasama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoye, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina, menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga.
Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan satu kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerk Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerk lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerk memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerk terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerk dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerk didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerk biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot.
Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh. Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan Bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, але бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marins, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif.
Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu.
Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovye, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный Леопард. Ой, их 2 техники работает. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleksiy Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B-Lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerjasama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoye, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina
menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan 1 kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerch Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerch lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah,
Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerk memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerk terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerk dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerk didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerk biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot. Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh. Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut,
Musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, ну бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marinsk, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu. Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovwe, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О.
А вот он, блядь, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работает. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта блядь, техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleski Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B-lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerjasama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoe, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina, menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali.
Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan satu kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerk Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerk lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerk memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerk terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerk dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerk didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerk biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot. Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh.
Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, але бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marins, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu. Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovskoye, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman
Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru Kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. Бред. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их 2 техники работает. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleksiy Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerjasama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoe, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina, menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga.
Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan satu kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerch Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerch lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerch memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerch terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerch dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerch didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerch biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot.
Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh. Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan Bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, але бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marinsk, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif.
Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu.
Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovskoye, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный Леопард. Ой, их 2 техники работает. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleksiy Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerja sama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoye, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina
menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan 1 kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerch Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerch lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah,
Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerk memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerk terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerk dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerk didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerk biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot. Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh. Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut,
musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, ну бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marinsk, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan di antaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu. Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovwe, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О.
А вот он, блядь, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работает. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта блядь, техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleski Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B-lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerjasama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoe, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina, menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali.
Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan satu kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerch Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerch lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerch memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerch terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerch dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerch didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerch biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot. Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh.
Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, але бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marinsk, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhzhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu. Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovskoye, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman
Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. Бред. О, что там, Ромаха? О, ты граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их 2 техники работает. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleksiy Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B-lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerjasama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoye, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina, menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga.
Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan satu kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerch Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerch lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerch memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerch terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerch dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerch didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerch biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot.
Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh. Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan Bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, але бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marins, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif.
Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu.
Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovskoye, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. О, что там, Роман? О, ты, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный Леопард. Ой, их 2 техники работает. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleksiy Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerjasama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoye, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina,
menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan 1 kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerk Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerk lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah,
Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerk memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerk terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerk dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerk didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerk biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot. Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh. Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut,
musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, ну бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marins, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan di antaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu. Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovskoye, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. О, что там, Роман? О, ты, граник. РПГ-22, да? О.
А вот он, блядь, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работает. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта блядь, техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleksiy Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerja sama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoe, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina, menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali.
Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan satu kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerk Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerk lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerk memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerk terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerk dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerk didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerk biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan reload. Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh.
Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, але бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marinsk, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu. Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovskoye, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman
Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru Kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. Бред. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О. А вот он, блядь, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их 2 техники работает. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта блядь, техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleksii Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerja sama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoe, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina, menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga.
Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan satu kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerch Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerch lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerch memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerch terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerch dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerch didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerch biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan reload.
Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh. Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan Bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, але бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marins, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif.
Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu.
Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovwe, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. О, что там, Ромаха? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный Леопард. Ой, их 2 техники работает. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleksiy Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerjasama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoye, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina,
menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan 1 kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerk Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerk lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah,
Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerk memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerk terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerk dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerk didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerk biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot. Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh. Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut,
Musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, але бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marinsk, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu. Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovskoye, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О.
А вот он, блядь, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работает. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта блядь, техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleksiy Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerjasama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoe, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina, menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali.
Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan satu kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerk Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerk lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerk memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerk terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerk dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerk didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerk biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot. Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh.
Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, але бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут, нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як? Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marins, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu. Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovskoye, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman
Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru Kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. Бред. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их 2 техники работает. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleksiy Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerjasama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoe, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina, menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga.
Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan satu kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerch Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerch lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerch memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerch terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerch dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerch didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerch biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot.
Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh. Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan Bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, але бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marinsk, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif.
Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu.
Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovskoye, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их 2 техники работает. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleksiy Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerja sama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoye, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina
menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan 1 kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerch Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerch lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah,
Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerc memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerc terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerc dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerc didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerc biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot. Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh. Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut,
musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, ну бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marinsk, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan di antaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu. Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovskoye, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О.
А вот он, блядь, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работает. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта блядь, техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleski Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B-lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerjasama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoe, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina, menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali.
Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan satu kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerch Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerch lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerch memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerch terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerch dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerch didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerch biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot. Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh.
Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, але бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marinsk, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhzhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu. Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovskoye, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman
Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru Kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. Бред. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их 2 техники работает. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleksiy Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B-Lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerjasama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoe, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina, menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga.
Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan satu kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerk Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerk lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerk memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerk terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerk dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerk didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerk biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot.
Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh. Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan Bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, але бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як? Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marins, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia,
kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir angkatan bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu.
Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovwe, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный Леопард. Ой, их 2 техники работает. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleksiy Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B-lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerjasama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoe, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina
menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan 1 kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerk Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerk lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah,
Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerk memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerk terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerk dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerk didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerk biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot. Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh. Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut,
Musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, але бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут, нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marins, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan di antaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu. Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovskoye, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. О, что там, Роман? О, смотри, граник. РПГ-22, да? О.
А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleski Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B-lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerjasama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoe, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina, menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali.
Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan satu kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerch Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerch lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerch memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerch terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerch dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerch didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel B12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerch biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot. Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh.
Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, ну бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут, нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marinsk, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu. Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovskoye, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman
Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru Kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. Бред. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их 2 техники работает. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleksiy Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerja sama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoe, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina, menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga.
Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan satu kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerch Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerch lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerch memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerch terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerch dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerch didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerch biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot.
Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh. Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan Bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, але бояться. А коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marins, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia,
kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu.
Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovwe, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О. А вот он, блядь, фрисовский нахваленный Леопард. Ой, их 2 техники работает. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта блядь, техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleksiy Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B-Lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerja sama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pickup, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoe, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina
menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan 1 kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerch Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerch lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah,
Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerk memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerk terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerk dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerk didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerk biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot. Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh. Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut,
Musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, ну бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marins, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu. Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovwe, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. О, что там, Роман? О, видишь, граник. РПГ-22, да? О.
А вот он, блядь, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работает. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта блядь, техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleski Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyacin Bilawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerjasama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoe, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina, menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali.
Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan satu kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerk Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerk lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerk memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerk terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerk dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerk didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerk biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot. Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur di bidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh.
Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, але бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marinsk, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu. Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovwe, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman
Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. Бред. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их 2 техники работает. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleksiy Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B-lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerjasama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoe, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina, menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga.
Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan satu kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerch Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerch lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerch memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerch terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerch dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerch didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerch biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot.
Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh. Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan Bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, але бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marins, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif.
Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu.
Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovskoye, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О. А вот он, блядь, фрисовский нахваленный Леопард. Ой, их 2 техники работает. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта блядь, техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleksiy Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerja sama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoye, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina,
menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan 1 kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerch Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerch lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah,
Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerk memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerk terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerk dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerk didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel B12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerk biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot. Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh. Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut,
musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, ну бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marinsk, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan di antaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu. Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovskoye, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О.
А вот он, блядь, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работает. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта блядь, техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleski Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerja sama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoe, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina, menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali.
Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan satu kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerch Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerch lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerch memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerch terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerch dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerch didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerch biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan reload. Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh.
Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, ну бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marinsk, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu. Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovwe, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman
Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru Kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. Бред. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их 2 техники работает. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleksii Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B-lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerjasama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoe, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina, menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga.
Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan satu kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerch Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerch lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerch memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerch terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerch dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerch didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerch biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot.
Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh. Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan Bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, але бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marinsk, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia,
kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu.
Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovskoye, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О. А вот он, блядь, фрисовский нахваленный Леопард. Ой, их 2 техники работает. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта блядь, техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleksiy Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B-lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerjasama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoye, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina
menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan 1 kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerch Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerch lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah,
Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerk memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerk terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerk dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerk didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerk biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot. Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh. Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut,
musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, ну бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marinsk, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan di antaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu. Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovwe, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О.
А вот он, блядь, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работает. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта блядь, техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleski Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B-lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerjasama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoe, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina, menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali.
Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan satu kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerch Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerch lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerch memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerch terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerch dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerch didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerch biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot. Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh.
Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от, я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, але бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marinsk, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu. Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovskoye, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman
Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru Kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. Бред. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их 2 техники работает. Это Бретли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleksii Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerjasama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoe, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan Angkatan Darat Rusia. Keduanya beroperasi ke arah Zaporozhye. Selama misi tempur, awak helikopter K-52 dan Mi-28 menyerang konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina, menggagalkan upaya musuh untuk menyerang posisi Rusia, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga.
Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Militer Rusia menunjukkan cuplikan video serangan Rusia menghancurkan kereta api Ukraina. Kereta api memuat amunisi dan senjata kiriman dari barat untuk pasukan Ukraina. Analisis mengatakan itu adalah amunisi berpemandu Tornado S. Lokasinya memiliki geolokasi di Rodinske. Rodinske adalah sebuah kota di Pokros, Oblast Donetsk, Ukraina. Menariknya, target berada jauh di belakang garis depan Ukraina dan jaraknya sekitar 42 km. Sistem peluncur roket ganda Rusia Tornado S memiliki jangkauan target hingga 90 km. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan satu kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerch Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerch lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerch memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerch terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerch dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerch didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerch biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot.
Rekaman kendaraan lapis baja MRAP International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibidik. Lapis baja ini sumbangan Amerika Serikat untuk pasukan Zelensky. Max Pro mendapat seragam ATGM di arah selatan Donetsk oleh prajurit pengintai Rusia. Ada juga rekaman kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Otsa yang terbakar habis dengan peralatan penginderaan jauh BRAT. Bradley ini dalam penguasaan musuh. Ukraina menderita kerugian besar di arah Avdiivka, Donetsk. Serangan harian yang dilakukan Angkatan Udara Rusia terhadap posisi Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan rencana unit Ukraina. Benteng musuh dan titik penempatan sementara diratakan dengan amunisi berpemandu, mengubur tentara dan perwira Ukraina, demikian keterangan video militer Donetsk. Serangan Rusia bertubi-tubi dengan artileri jarak jauh. Serangan dipandu drone pengintai. Avdiivka dalam beberapa bulan terakhir jadi medan pertempuran sengit. Ukraina berusaha merebut wilayah ini sebagai jalan masuk menggempur Bakhmut yang direbut Rusia. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 20 kontak senjata terjadi. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Belogorivka, wilayah Donetsk. Ke arah Bakhmut, musuh mencoba mengembalikan posisi yang hilang di daerah Klishchivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Angkatan Bersenjata Ukraina melanjutkan serangan mereka di selatan Bakhmut di wilayah Donetsk, menimbulkan kerugian pada musuh dalam hal tenaga dan peralatan, dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ukraina merilis rekaman prajurit Brigade ke-80 Angkatan Darat Ukraina mendemonstrasikan pembebasan Klishchivka arah Donetsk. Йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. По-перше, є такі, що хочуть здаватися, але бояться. От коли їх береш в полон, вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали. Що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, як. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil mempertahankan perbatasan yang diduduki, memukul mundur serangan musuh di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk. Di arah Marins, musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Marinka dan Pobeda di wilayah Donetsk, di mana selama sehari terakhir Rusia melakukan lebih dari 10 upaya yang gagal untuk mengusir unit kami dari posisinya. Demikian pernyataan Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, militer Ukraina melanjutkan operasi ofensif. Pembela kami berhasil menangkis serangan musuh di area Robotini di wilayah Zaporizhia,
kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem rudal anti pesawat, 4 artileri, dan 1 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 24 September Rusia total kehilangan 275.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 390 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 7 tank dan lapis baja, 2 kendaraan infanteri, 23 unit artileri dan 21 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir angkatan bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.082 tank dan lapis baja. Rusia kembali menciptakan senjata baru yang diklaim akan membuat Ukraina semakin terpojok. Senjata yang dimaksud adalah drone Lancet hasil modifikasi dengan kemampuan serang yang lebih jauh. Menurut media militer Amerika Serikat, kemampuan itu dapat menimbulkan ancaman bagi pangkalan udara Ukraina. Amerika Serikat menyarankan Ukraina agar segera mengatur ulang sistem keamanan di pangkalan udara. Selain itu juga mengamankan aset-aset militer seperti roket, howitzer, dan senjata penting lain. Jika tidak, drone Lancet modifikasi Rusia dikhawatirkan akan menyerang pangkalan udara Kiev. Kekhawatiran ini muncul setelah jet tempur MiG-29 Ukraina dihantam drone Rusia pada pekan lalu. Padahal, lokasi jet berjarak 80 km lebih dari posisi pertahanan Rusia. Sementara jangkauan drone Lancet biasanya hanya mencapai 40 km. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa Rusia telah mengembangkan drone tersebut menjadi lebih canggih. Rusia sebenarnya telah menggunakan drone Lancet untuk perang di Ukraina sejak lama. Kehebatan senjata itu juga sudah terbukti karena berhasil menghancurkan target secara presisi, termasuk saat Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni lalu.
Rusia menyebut Lancet ikut membuat kemajuan dalam membuat pasukan musuh mundur dari garis depan. Запуск! Друг ушел! Pasukan Rusia dilaporkan sukses menghancurkan 2 tank Leopard buatan Jerman di zona operasi khusus. Pasukan Rusia menggunakan drone Lancet untuk menghancurkan kendaraan tempur musuh tersebut. Rekaman detik-detik penghancuran tank Leopard beredar luas di saluran Telegram pada Jumat 22 September. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kelompok militer barat Rusia menembaki pasukan Ukraina di dekat pemukiman Artemovka di Republik Rakyat Luhansk, Rusia, serta Sinkovka, Berestovskoye, dan Ivanovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Kementerian mengklaim musuh telah kehilangan total 20 prajurit, 2 tank Leopard, dan 3 kendaraan lainnya dalam serangan tersebut. Menurut Komandan Brigade, kendaraan tersebut ditemukan pada malam hari dan dihancurkan pada pukul 8 pagi menggunakan UAV Lancet. Kementerian Pertahanan juga melaporkan bahwa kelompok pasukan selatan Rusia berhasil menghalau 4 serangan Ukraina di dekat pemukiman Vodianoye dan Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Laporan terbaru kementerian menyatakan bahwa 200 prajurit Ukraina tewas dan terluka dalam serangan tersebut. 2 kendaraan tempur infanteri dan 3 mobil juga hancur. Sementara itu, Ukraina dilaporkan menolak 10 pengiriman tank Leopard 1 dari mitra baratnya. Pasalnya, tank tersebut membutuhkan perbaikan yang besar, sementara Kiev tidak memiliki teknisi dan suku cadangnya. О, что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный Леопард. Ой, их 2 техники работает. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 24 September 2023. Di arah selatan, penembak dari Brigade Artileri Terpisah ke-406 yang dinamai Kolonel Jenderal Oleksiy Almazov dari Komando Korps Marinir Angkatan Bersenjata Ukraina menemukan dan menghancurkan meriam 152 mm 2A36 Hyachin B lawan yang disamarkan. Dari kubu Rusia melansir, di arah Donetsk, unit kelompok pasukan selatan bekerja sama dengan penerbangan dan artileri berhasil menghalau 3 serangan kelompok penyerang Ukraina di Marinka dan Avdiivka. Pesawat kelompok tersebut mengalahkan personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 23 distrik. Selama pertempuran, musuh kehilangan howitzer M777 buatan Amerika, sistem rudal anti pesawat Stormer buatan Inggris, 2 truk pick-up, serta 3 depot amunisi, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, dan sebuah pos pengamatan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 10 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Veselaya Dolina, Belogorovka, Pervomaiskoye, Republik Rakyat Donetsk. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Militer Rusia menunjukkan rekaman heli tempur menggempur pertahanan Ukraina. Heli tempur K-52 bersama Mi-28 terbang berpasangan saling mendukung. Sepasang heli ini dioperasikan penerbangan angkatan